Oke, kembali ke Sikat Bogor. Masih terkait dengan orang-orang yang keren yang mendapatkan beasiswa. Jadi kembali ke topik kita, di mana kita bakal dapat confirm dari seseorang. Siapakah dia? Boleh dong timnya dihadirin orangnya. Oh, Rini. Nah, Sini. jadi ini yang bakal melengkapi terkait cerita kita. Hai Rini, Halo, gimana nih? Tahu nggak sama ini? tahu lah. Tahu ya siapa? Teman setim. Ya. Teman setim. Seperjuangan. Seperjuangan. Yang dapetin gold medal ya? Ya gold medal ya juara 1 ya. Oh, juara 1 mulu ya dari ini ya? Dari Ya. kampus, nasional, terus Alhamdulillah. internasional ya? Inter gold medal. Gold medal. Iya. Kamu dan dapat reward juga nih. Gimana tuh dari kampus tuh? Kan kamu yang paham banget nih katanya. Gimana dari kampus? Semuanya kan tahu ya kalau kita tuh bakal dikasih reward dari kampus. Ya, Kita setim. Ya, kita setim tahu lah. Soalnya kan udah dijanjiin dari awal ya. oke. Tapi tuh kelompok sebelah yang juara 2 itu udah dapet. Kita belum Dapat apa? dapat reward dari kampus. Ya rewardnya apa dong? Mereka kunjungan industri. Hmm. Nah, terus habis itu kita jadi kayak termotivasi buat kayak nagih sama pihak kampus. Termotivasi. Iya lah. Soalnya Kan gini, kita yang juara 1. sama-sama juara. Iya. Maksudnya ya sama-sama juara lah. Kok mereka duluan? Iya, mereka duluan. Apa kita Iya. naktiri ya? Waduh, duh. Mungkin habis ini kita pikirnya Mungkin habis ini Belum waktunya aja. ya. Belum waktunya. Terus kita tuh tanya ke pihak kampus gitu kan, kayak gimana buat reward kita gitu. Ya. Eh, Ke kampus langsung. Ya, kita ngubungin langsung ke kampus gitu, nanyain rewardnya gimana. Terus habis itu kita kan juga pengen kan ya kayak rewardnya sama gitu, sama kayak kelompok 2 yang juara 2 gitu. Ya. Tapi nggak bisa katanya, soalnya kan mereka kan ke industri ya. Nah, ke industri itu harus didampingin sama dosen. Nah, itu nggak bisa katanya, kan dosen kan pasti sibuk ya, jadinya nggak bisa, kayak opsi lain aja lah gitu. Terus kita ditawarin opsi nih buat ke kampus sama Kemenperin gitu. Oke. Nah, kita bisa milih kemana gitu. Tapi kita kayak mikirnya ya kayak buat apa gitu kan ke kampus gitu kan, kayak nggak ada manfaatnya nggak sih. Kalau ke industri kan mungkin kita bisa tahu ya situasi industri itu kayak gimana. Tapi kan kalau ke kampus kita nggak tahu ngapain ke kampus gitu kan. Saya kan jurusannya juga beda kan. Maksudnya yang sama kayak ATK, terus habis itu sama yang kayak tentang penelitiannya kita kan nggak ada ya, jadinya kita bingung mau ngapain. Kita jadinya kan nolak kan, kayak salah nggak sih kayak kita nolak gitu kan, enggak jadinya. Terus habis itu pihak kampus kayak ya udah apa gitu yang lain, kita tuh pengennya bisa nggak sih dalam bentuk uang aja gitu, kayak rewardnya gitu loh. Soalnya juga itu kan kita kendala, yang lain kayak saya ini kan udah beda kota, terus yang lain juga punya kesibukan lain, maksudnya Kalian beda magang. angkatan ya. Nah, Terus kan yang itu kan udah pada magang ya, magangnya kan juga beda-beda tempat. Jadi kan kita Ketiga-tiganya beda. Iya, beda. Ya jadi ya kita berempat beda tempat semuanya. mencar udahan. Ya, mencar. Terus jadinya kita pengennya dalam bentuk uang aja, tapi itu tuh dari pihak kampus kayak susah gitu kan. Enggak, disebutin janjinya tuh apa sih sebenarnya? Ya jadi awalnya janjinya pengennya ngasih rewardnya itu kunjungan ke Kemenperin, jadi ke kampus Kemenperin, di bawah Kemenperin gitu. Janji Ya, dari jadi kampusnya. ya. Tapi kita kayak nggak mau, soalnya kan kita juga bakal bingung ngapain di sana. Lebih ke minta opsi lain sih, kalau misalnya ke BPSDMI atau Kemenperin tuh gimana, nggak harus kan di kampus, sama-sama di Jakarta walaupun kita luar kota gitu kan. Jadi terkait berangkatnya segala macam juga diperhitungkan kan. Iya. Kita ditawarin kayak gitu juga, belum ada omongan kayak akomodasinya gimana, nanti kita tidurnya di mana, biayanya gimana, belum ada pembahasan juga di situ. Jadi kita kayak nggak tahu, nah itu
kita udah menghubungi pihak kampus, tapi pihak kampus tuh kayak ngasih opsi itu pun juga nggak jelas gitu loh, kayak nanti kelanjutannya bakal gimana juga nggak tahu, makanya kita kan juga nolak gitu. Ya mungkin dari video ini ya pihak kampus bisa mendengar dan memperbaiki mungkin ya sistemnya tuh seperti apa ya kali ya, mungkin itu ya nggak sih, Iya. dari Biar ada closure kalau kita tuh sebenarnya arahnya kita kemana sih, anjay. kayak pasangan dong itu. Aduh. Emang boleh. Terus terkait kejelasan itu mungkin buat ke depan kali ya. Ya semoga aja kalian emang bakalan dapat ya, memang belum waktunya ya. Tapi sebenarnya bakal dapat nggak sih kemungkinan? Kalau kita yang menganalisis sendiri ya, kayak sebenarnya udah kayak susah banget, soalnya kan yang 3 orang kan juga udah lulus ya, udah kayak alumni. Terus kalaupun pihak kampus bilang kayak walaupun iya pas lomba itu tuh masih jadi mahasiswa, tapi kan mereka sekarang kayak statusnya udah bukan mahasiswa aktif lagi kan. Jadi takutnya nanti kalau pihak kampus bilang kan udah lulus gitu, sebenarnya kan kita juga udah nggak bisa gimana, kita kan kayak pengennya ya kayak apa ya, nagih janjinya aja lah, soalnya kan yang janjiin juga pas kita masih jadi mahasiswa, terus kita lombanya, terus juaranya juga pas masih jadi mahasiswa, jadi kan kayak Historinya masih buat ATK. Iya. Itu kejuaraannya juga pakai nama ATK. Iyalah, pasti mereka membawa nama bawa ATK pernah ini pernah itu dong. iya. Iya nggak sih? Iya. Terus kan kita juga kayak kejuaraannya kita kan juga dipakai gitu kan dari kampus. Iya. Kan, Iya makanya kataku ATK dapat nama nih iya. dengan lombanya kalian dan dapat gold medal itu kan. Iya kan? Iya. Nggak gampang dong itu. Tapi lebih ke apa ya, mungkin sistem untuk reward ini seperti apa sih? Mungkin kayak gitu lebih jelas ya. Iya, soalnya kita juga Dan lebih segera dong. Iya, pengennya itu. Iya. Kita juga nggak dikasih tahu kayak sebenarnya tuh kalau kita mau mengklaim rewardnya kita tuh lewat mana gitu. Itu kita juga nggak dikasih tahu. Kebagian apa Iya. gitu ya. Jadi makanya kita kayak jalan sendiri, terus kayak sampai sekarang nggak ada kejelasan pun, jadi kita juga nggak tahu kita mau bilang Iya. sama siapa gitu. Kayak kampusku tercinta. Aduh. Semoga dari video ini mereka bisa tahu dan mereka memperbaiki apa yang memang belum lurus atau memang ya apapun itu ya, semoga aja ya yang kalian dapat apa. Tapi ngomong-ngomong mungkin kita lebih ke apa ya, sebelah itu bisa dapat reward cepat itu gimana sih? Karena merekanya gercep, karena mereka punya privilege ke kampusnya, atau siapa di balik peran itu menurut kalian? Mungkin ya mereka gercep ya, soalnya kan mereka satu angkatan, terus habis itu juga posisinya di Jogja juga, terus jadi mereka kayak hubungin pihak kampus enak. Kalau kita kan kayak masih kayak soalnya aku ya tanya, Terpacu sama ya, dia doang yang ini. kan aku Apa, kalau masih offline. soalnya menghubungi pihak kampus juga tanya dulu kan sama mbak-mbaknya, kayak kita harus perlu diskusi lagi, ngobrol lagi, jadi kayak kita Bolak-balik di iya, situ ya. bolak-balik. Jadi kalau pihak kampus kayak gimana ini, terus saya kan jawabnya juga biasanya ntar Pak didiskusiin dulu gitu, jadi kan lama waktunya. Tapi kalian terekspos nggak sih di media sosialnya ATK? Kalau itu mah aman. Ya namanya kebutuhan sosial media ya Kak. Namanya kayak gitu pasti ada buat cari nama. ya. Iya. Dan dapat selamat juga dari kampus juga. Ya terima kasih udah dijawab. Terima kasih udah dikasih selamat ya. Oh gitu. Kenapa kamu ketawa? Seperti memendam sesuatu. Nggak apa-apa dong. Kita di sini juga apa ya? Kita membantu lah KTK itu. Itu tujuan kita gitu. Kalaupun emang yang belum lurus ya kita luruskan. Kalaupun memang belum tergaungkan ya kita gaungkan dong. Kita bebas, kita merdeka kayak gitu. Gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, kampus itu kayak apa ya, menggunakan kejuaraan kita. Jadi mereka kayak di post di sosial media gitu kan, juga
gara-gara kita kan, tapi buat nepatin janjinya tuh nggak ada, maksudnya Feedback. belum Feedbacknya Iya, belum. mungkin belum ya, mungkin sampai sekarang belum. Tapi menurut aku sebenarnya lebih ke mereka kasih kejelasan ya nggak sih? Iya nggak sih? Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus yang kita tuju ya nggak sih? Sistem apa yang harus kita tempuh? Mungkin itu ya Iya. yang lebih kita tekanin ya nggak sih ke kampusnya. Dan buat next siapapun yang bakal lomba ya nggak sih? Iya. Dan ini buat adik-adik kelas juga dong. Iya. Mungkin boleh dong kalian share apa sih buat adik-adik kelas kalian biar lomba itu struggle-nya kayak kali. Kalau dari aku sih kalian gak usah takut buat ngecoba. Kita juga awalnya dari coba-coba doang loh. Maksudnya kayak apapun hasilnya udah kita terima aja. Tapi karena kita udah satu langkah berhasil, jadi ketagihan terus buat maju, tingkat gitu terus. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu rasanya sensasinya apa. Kita nggak tahu punya apa ya. Ternyata kita bisa ngelewatin permasalahan kayak gini juga ya, kayak gitu. Ternyata kita juga bisa sesenang ini juga. Tapi dari Rini gimana? Kalau dari aku ya bener sih kata Mbak Zahra, kayak cobain aja dulu gitu. Walaupun capek, tapi tuh kalau capeknya dinikmatin, terus hasilnya juga juara ya, pasti kan kita seneng banget. Jadi ya cobain aja dulu gitu. Kalau ada kejuaraan kayak perlombaan gitu, nggak ada salahnya buat ikutan gitu, buat nambah pengalaman juga sih. Tapi capek. Capek sih. Kalau capek sih pasti ya, soalnya waktu itu kan kita online. Pertama online, kendala waktu, kita magang, abis magang aja kita langsung Google Meet, langsung Zoom bareng gitu. Jadi kayak pernah kita sering sampai 1:30 pagi ya dek? Iya. 1:30 pagi padahal besoknya kita masih magang, dia masih kuliah, dan itu dia masih diiringi pakai UAS kayak gitu-gitu. Kita juga masih diiring magang, masih ada bimbingan, masih sambil tugas akhir. Keren. Waktu magang juga sampai curi-curi waktu, gimana caranya kita nyelesain kayak gini nih. Kita harus targetnya Yang udah segitu sampai di belum bab dapet ini. reward ya. Aduh, Aduh. Nggak apa-apa dong kayak Iya. semakin kita mengingatkan tuh ya. Terus saya pengen lebih dalam, dari tadi kita ngomongin reward, kita pengen lebih dalam ke kalian kan neliti apa, gimana sih prosesnya, bahannya apa, metodenya seperti apa. Mungkin udah di spill sih sebelumnya sama si ini, tapi kayak detailnya apa tuh kayak gitu. Kalau perjalanannya oke lah ya, tapi lebih detail yang kalian lombain tuh apa gitu, bahannya segala macem, terus pengujiannya pakai apa, pengujiannya di mana selain di kampus, ada gimana kayak gitu. Boleh Aku dong? dulu, Mbak Zahra Boleh? dulu. Terserah. dia boleh kan tadi udah aku ya. Iya, coba ini dong. Kita kan itu kan penelitiannya pakai limbah ya, pakai limbah saving. Terus habis itu diolah gimana caranya biar bisa jadi konstruksi sepatu, Iya. pakai dijadiin insole kan. Jadi kita harus ngolah. Nah, kita tuh pakai lem ya, pakai lem. Jadi buat rekatin gitu, terus kita cetaknya pakai metode cetak tekan. Jadi setelah dicampur sama bahan perekat gitu, terus kita cetaknya dengan tekan, jadi ditekan gitu. Pakai mesin yang ada di WS Karet punya TPKP itu. Oh, jadi ngebentuk solid tuh. Nah, Itu tapi masih bentuknya masih kotak. leaderboard, Iya. masih jadi leaderboard. Nah, waktu mecahin limbahnya itu kita pakai mesin ball mill punya TPKP juga di WS Karet Mecahinnya juga. maksudnya jadi Biar- tepung gitu. Nah, biar halus, Iya. semakin Oh, halus. lebih halus. Kan dia masih kasar ya. Iya, masih limbah. kayak serutan Iya, kulit. serutan. Oh, jadi dia awalnya itu di ini, apa namanya? Dipadukan sama lem apa belum? Apa gimana sih? Belum. Jadi dihalusin dulu. Oh, dihalusin dulu. Iya, dihalusin dulu. Terus dipadetin tadi kata kalian tadi. Dihalusin pakai mesin ball mill. Iya. Bisa juga pakai blender. Nah, habis itu baru kita cari ini perekat pakai variabel. Kita pakai 3 variabel ya itu ya. Apa Perekat itu? semua. Variabel apa tuh? Iya, lem Resin, pokoknya. Terus Resin, lem. iya, resin, lem fox sama lem latex. Tujuannya ya buat perekat gitu. Iya, Iya. jadi Kalian pengen tahu ini kali ya, apa namanya? Paling bagus yang mana Yang namanya paling variabel. bagus. Oh, Yang cocok sih lebih ke cocok. Mungkin yang lainnya juga bagus, tapi buat produk yang lain. Tapi khusus insole ini tuh kita pakainya apa sih? Jadi pakai 3 variabel itu.
Terus setelah jadi apa leaderboard apa sih? Iya, leaderboard. Leaderboard, bentuknya kotak gitu ya. leadernya baru kotakan Iya. kayak gitu, masih kotakan kayak gitu, terus diapain lagi? Kan itu udah kan dicetak pakai mesin hot press molding. Nah, udah jadi kita keringin. Setipis apa berarti itu? Setipis apa ya? Kan itu di press gitu. Iya. Di press itu tujuannya ngeluarin apa? Biasanya kan kita kan pakainya perekat ya, lem. Nah itu jadi biar kayak lemnya Lebih tuh- padat. Iya, nggak banyak lemnya gitu loh. Jadi pas Oh, ditekan itu oke. lemnya bisa keluar. Jadi pas di situ tuh beneran kayak cuman isinya limbah sama perekat. Tapi perekatnya tuh dalam bentuk dikit banget. Soalnya kan ditekan banget ya, ditekan pakai mesin. Kalau tebalnya seberapa mungkin nggak sampai 0,5 ya. Ada juga yang lebih tipis tergantung perekatnya kayak apa kayak gitu. Nah, udah jadi leaderboard, kita cari insole sepatu buat dicetak. Nah, setelah dicetak itu kita kan pakai bahan pelapis ya. Nah, kita cari bahan pelapis buat ngelapisin itu tuh kan kita pure limbah. Nah, setelah limbah yang udah jadi leaderboard, gimana caranya biar kita waktu nyampe di kaki nggak kotor dan nggak bau juga. Jadi nyaman, kayak nggak risih kena limbah gitu ngapa? Ya, fashion itu ya nyaman sih. Iya nggak sih? Iya. Terus terkait itu kan limbah ya. Itu limbah apa tuh? Limbah shaping itu kan maksud aku lebih ke dari kulit apa sih? Dari Kita kulit. ngambilnya dari kulit wet blue. Oh, wet blue. Iya, wet blue kan. Wet blue itu kan ada tanning, ada Iya, tanning. tanning apa chrome atau apa Ya, tuh dia? tanningnya kita pakai chrome. Jadi serutan kulit itu serutan kulit yang di tanning pakai sama chrome. Sama chrome. Iya. Terus itu aman menurut kalian? Jadi sebelum dicampurin pakai perekat, kita tuh Netralin dulu. netralin dulu. Jadi pakai NaOH. Jadi kita menjadikan pH kulitnya itu tuh agak netral. Jadi dengan Di anggapan pH basah berarti. tapi nggak yang pH-nya benar-benar basah, jadi mendekati Mendekati. basah. Jadi kan krom itu kan berikatannya di 4 ya, jadinya Iya. anggapannya kita itu nggak ada krom bebas. Jadi bener kromnya udah di kulit kan, kalau udah di kulit kan nggak, maksudnya kita mikirnya nggak bebas gitu kan, jadi nggak bahaya kan. Nah jadi anggapannya kita biar krom bebasnya itu tuh hilang pas di proses penetralan itu. Oke. Pakai uji apa itu? Enggak. Kita cuman parameternya pakai nilai pH aja Nilai pH aja. sama BCG kulit. Oh, BCG kulit. Oke. Ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu BCG kulit boleh searching nanti ya kalau BCG kulit. Kalau kita lagi menyamakan pasti orang-orang menyamakan pasti tahu ya BCG kulit ya. Ini warnanya seperti apa artinya ya kan? Iya. Saya sambil mengingat-mengingat. terus lanjut. Tadi jadi yang kata si Zahra tadi dia udah di ini, yang nyamannya itu apa tuh? Biar nggak bau, biar nggak apa, itu pakai apa tuh? Kita pakai pengujian. Jadi kita uji dulu ke kuat tarik, terus daya serap air, softness, abrasi. Oh, banyak dong. Iya. Iya. Karena kan itu juga Itu berpengaruh. kan 3 variabel, ketiga-tiganya diuji. Iya, semuanya diuji. Jadi yang paling bagus yang dari Pengujian itu. yang paling Pengujiannya bagus. yang mana yang paling bagus? Yang ya semua dari semuanya. Pokoknya minimal dari sekian banyak Iya, pengujian tapi itu. kan kalian pilih dong yang mana yang paling bagus. Nah, Iya. maksud aku hasilnya apa gitu? Oh, yang paling bagus Yang perekat perekat apa sih? Resin. Ya, resin. Kenapa? Karena kan dari resin itu dia paling ini ya, bentuknya kayak lebih keras. Namanya resin kan lebih keras. Terus dia padat daripada yang lain. Kalau yang kayak lem Berisi fog, ya? kalau kayak lem fog, lem yang lain-lain tuh dia masih agak basah, lembab, terus gampang ini. Gampang Ada, putus. iya, Soalnya kayak pas di press itu tuh nggak ngerekat gitu loh. Jadi masih ada rongga. ya, masih ada Oh, rongga. space-nya masih ada. Iya. Kecil banget tapi kelihatannya. Iya, Iya. jadi kalau pas diuji kuat sobek gitu-gitu, Langsung iya langsung putus. terus dicoba pakai panelis orang buat dicobain. Iya, kita pakai. Siapa? Itu Berapa banyak? waktu itu kan kita buat video demonstrasi juga ya, Iya. buat PKM itu. Nah itu kita cari 2 orang di tempat umum. Jadi kita random gitu, kayak wawancara ke orang, sering nggak sih Tapi pakai orang tuh sepatu? tahu nggak sih tentang hal itu? Sebenarnya sih nggak begitu tahu. Cuman kalau kita jelasin
ini tuh sebenarnya apa. Mereka juga agak shock kalau ini ternyata limbah, dari limbah. Kalian nemuin orang-orang umum gitu atau gimana sih? Iya, orang-orang umum. Targetnya malah yang pertama kita sama-sama mahasiswa, maksudnya biar kita sama-sama sharing kayak pelajar gitu. Terus seberapa besar sih menurut kalian potensi buat diproduksi massal? Menurut saya cukup besar ya, soalnya itu pertama pengaruhnya buat lingkungan, mengurangin permasalahan. Terus yang kedua, dari hasil produk kayak gini, mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang berproduksi di sepatu ataupun yang perkulitan, itu dia bisa memproduksi yang sejenis seperti itu. Karena kan kalau musim hujan kan insol itu kan sering basah kan dalamnya, bisa dilepas pasang kayak gitu. Nah, kita bisa tuh kayak memproduksi kayak refillnya ya, istilahnya kayak lumayan lah 10 kali pakai dia bisa dibuang gitu, terus atau enggak ntar diganti gitu. Jadi kayak buat ganti-ganti gitu. Kalau dari kamu ada yang ditambahin nggak kalau Ya, potensinya? Kalau menurutku sendiri ya pribadi itu ya kayak bagus lah dikembangin lagi, diproduksi massal. Soalnya kan kayak selain itu mengurangi limbah, pengerjaannya itu juga gampang. Jadi menurutku orang awam pun kalau tahu sebenarnya metodenya itu ini gitu, itu bisa ngelakuin juga, dan gampang juga, jadi bisa dilakuin oleh siapa aja sebenarnya. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Tapi kalian kepikiran nggak sih kalian yang produksi kayak gitu? Atau ya next kan nggak tahu namanya ini ya. Kalau kita malah kepikiran banget ngembangin ini, jadi kita nggak mau berhenti di sini aja. Maksudnya dari hasil produk yang kayak gitu kita bisa mendapatkan nilai jual, jadi bisa buat bisnis kayak gitu kan. Kalian pas lomba kan tadinya kalian ceritain kalau kalian tuh banyak kan apa sih online. Iya. Terus produk itu dikirim. Kan kita bikin berempat waktu Enggak, sebelum maksudnya kita magang. jurinya itu ngelihat produknya nggak sih? Kita tunjukin secara online. Iya. Oh, secara online. Iya. Bukan mereka megang ala ini hasil kalian. Enggak, soalnya kan kita juga nampilin video demonstrasi kayak ini loh detailnya, ini loh fotonya. Jadi kalau kita pakai, kita kan ada ini uji apa abrasi ya. Iya. Itu pakai tisu kita giniin, jadi kan bisa kelihatan kayak misalnya kebayang, oh ini ternyata selicin ini atau enggak ini sekaku ini, sekeras ini kayak gitu. Meskipun kita online, kita bisa kayak nge-branding ini loh produk kita. Branding. Kalian udah punya nama branding? Iya, maksudnya biar lebih keren aja. Iya. Tapi ngomong-ngomong beasiswa, kalian tahu nggak sih kalau IKTEK itu punya beasiswa loh? Oh iya. Oh iya, kita baru tahu Kak. Baru tahu? Iya. Kayaknya ada deh beasiswa IKTEK itu, ya mungkin nggak tahu juga ya. Tapi kan itu kan yang ngurusin IKTEK pusat. Kan kalau IKTEK itu terbagi ya, ada Korwil. Kalau kita di sini kan Korwil ya, koordinator wilayah. Gitu. Dan kita di Bogor ya Bogor. Tapi kan kalau itu tuh beasiswanya tuh ada buat mahasiswa. Kayaknya mungkin syaratnya tuh kalau nggak salah, kalau yang dulu saya ya itu kayaknya itu yang kurang mampu atau gimana dia mengajukan dengan nilai sekian gitu kan. Tapi buat feedbacknya ya one day dia mau gitu loh buat join KTEK. Mungkin loh ya, kayaknya kayak gitu deh. Tapi dia dibantu. Sejauh ini masih relate nggak sih? Apa yang kalian kalau masa kecil gitu ya, atau cita-cita dan kalian udah sekarang kayak gitu. Apalagi kalian ngedapetin yang mungkin semua orang tuh pengen. Relate kan? Atau kalian malah pengen jadi dokter atau apa? Cita-cita sih juga umat itu kayaknya. Pengen jadi dokter. Tapi kamu nyemplung nggak sih di ATK? Kecemplung kayaknya ya. Cemplung ya? Iya. Nggak ada pilihan ya? Gimana? Nyaman? Di ATK. Iya. Awalnya sih enggak ya, pasti kaget kan, soalnya mata kuliahnya kan beda. Terus juga kayak Kamu dulu dari? SMA. Jadi maksudnya kan nggak pernah expect ya kayak mempelajari tentang kulit gitu. Terus tiba-tiba mempelajari tentang kulit kan. Kamu tahu ATK dari mana? Dari bapak. Bapak kamu alumni? Bukan. Jadi bapak saya punya temen gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kayak apa ya? Agak Temennya itu alumni? nggak tahu ya kalau itu, tapi tahu tentang ATK. Tapi
kayaknya tertarik dekat sama kata-kata kayak kalau ini tuh kampus di bawah Kemenperin gitu. Jadi kayak menarik gak sih? Menarik gak sih? Terus kita pengen tahu nih, kan kalian ada yang mahasiswa, ada yang masih baru banget jadi alumni gitu. Tahu nggak sih IKTek itu apa atau apa? Kita tuh cuman sekedar pengen tahu sih, kayak gitu. Sejauh mana sih kita tuh sudah didengar, atau kalian pernah tahu IKTek Bogor atau IKTek Pusat atau apa sih IKTek menurut kalian? Atau Sebenarnya kalau tahu belum tahu detail banget ya. Sekilas tahu aja IKTek kan kayak perkumpulan alumni Politeknik ATK Yogyakarta. Udah sih kayak gitu. Jadi kayak mereka punya istilahnya kayak organisasi yang berkumpul. Kalau di situ tuh alumni semua. kalau kamu? Kalau aku itu tahu IKTek itu kan dulu pas masuk ATK kan online ya. Jadi semuanya tuh harus nge-follow Instagram. Nah itu ya jadinya taunya dari situ, tapi taunya IKTek Pusat aja, nggak tahu kalau di kayak per daerah ada gitu, nggak tahu. Jadi taunya IKTek ya cuma satu, nggak tahu kalau ada per daerah. Tapi FYI aja ya, nggak ada dan jarang menurut aku aku sejauh ini yang kampus-kampus lain tuh yang sesolid alumninya ATK gitu. Respect brother. Iya, maksudnya kalian di mana terus senior tahu kalian dibantuin atau kerja atau info kan kayak gitu. Kalau yang lain ya mungkin tidak kasih info loker ya, kalau kita ya tetap kita kasih ke yang lain-lain gitu. Terus setelah lulus ATK kan otomatis jadi IKTek, iya nggak sih? Iya. Bagian dari IKTek. Menarik nggak kalau kalian join? Entah kalian kerja di mana, nggak harus di Bogor dong. Maksud saya, kalau kalian sendiri. Sebenarnya menarik dan tertarik. Cuman belum detail banget karena kan kita juga tahu mungkin dari sosial media, dari teman-teman yang kayak oh ini loh IKTek, oh ini kayak gitu doang. Jadi kayak sekilas aja semuanya. Tapi seberapa tertarik? Persentase deh. 1 sampai 10. 1 sampai 10 deh. 8. Ini 7 kayaknya. 7 ya? Ya kan belum tahu, kan aku belum lulus, jadi masih nerawang-nerawang. Kayak nanti kegiatannya apa aja, terus. Tapi yang tahu nggak tahu apa? Nggak tahu kegiatannya. Kamu juga nggak tahu? Tahu sekilas sih ya, kayak ini podcast senior IKTek, terus ya sikat ya disingkatnya, terus peduli, IKTek peduli. Terus IKTek berbagi nggak sih, ada kalau nggak salah. Nah ya itu ya, kalau itu emang IKTek di Korwil ya. Kalau yang di pusat itu sebenarnya banyak, saya juga malah kurang paham karena yang di pusat juga ya seperti ini, struggle-nya itu ya kita terpisah-pisah, orang-orang yang sudah bekerja kayak gitu ya. Mungkin kalau yang pusat biasanya yang agenda-agenda besar saja. Kayak kemarin ulang tahun IKTek di Jogja. Terus boleh dong, menurut kalian IKTek itu harus apa? Kayak gimana? Menurut aku kalian emang belum terlalu IKTek tuh belum sampai ke kalian berarti dong dengan kalian jawabannya kayak gitu tadi. Tapi menurut kalian tuh IKTek harus kayak apa? Terutama Bogor deh, kalau ini kita ngomongin yang pusat kayaknya sama-sama nggak tahu. Bogor deh. Apa ya, mungkin lebih ke branding aja nggak sih? Maksudnya di sini kan yang tahu IKTek belum banyak. Aku aja juga tahu cuman sekilas, nggak detail banget. Terus teman-teman yang lain mungkin yang di sini juga belum tahu banget. Jadi kayak diajak teman-teman gitu biar brandingnya lebih ini IKTek gitu. Terus kalau ada loker-loker kita bisa nih pusatnya ke IKTek, atau enggak kita jalin silaturahmi. Jadi kita di sini biar sama-sama tahu kita alumni ATK biar bisa kumpul. Jadi enggak beberapa orang aja yang tahu tentang IKTek, semuanya kalau bisa dikabarin di sini ada IKTek loh, di sini ada alumni loh, kayak gitu. Kalau dari Lini? Mungkin brandingnya IKTek tuh bisa itu ya, ngadain acara. Jadi punya acara rutin kah atau ngadain acara, jadi kan pasti orang juga bakal tahu kan dari situ. Terus kayak acara rutinannya itu bisa jadi apa ya, kayak ikonnya gitu. Nah kan saya tahu IKTek gitu, IKTek Bogor. Nah
Oke. Medok. Kayak apa ya, kayak ikonnya ini sikat gitu. Jadi kalau sikat setiap bulan kah apa setiap apa gitu. Jadi kan Tahu ya. iya kak ada rutinan. Udah follow Oh, kalau follow itu sih Instagram udah. Instagram udah. Terus kita sebenarnya kalau kalian pengen tahu ya paling ke IG kita ya yang nama. Ya cukup aktif lah untuk saat ini cukup aktif. Karena memang ya emang butuh orang-orang ya saya akui sih butuh orang-orang yang branding itu bukan hanya kita ngomong branding tapi orang-orang yang paham tentang gimana nge-branding gitu enggak sih. Ya kalaupun emang kalian berminat ya mungkin bisa juga. Boleh. Terus udah banyak banget nih kita cerita dari tadi. Ada problem juga, struggle juga, ya nggak sih? Terakhir nih, ya dari kalian kesan-pesan mungkin buat teman-teman atau kata mutiara atau apa mungkin nggak tahu kalian Duluan. Apa ya? apa atau semangat hidup atau hal apapun yang pengen kalian sampaikan Buat siapa ini? siapapun yang lagi nonton. Jangan takut buat mencoba. Saya kita nggak tahu di ujung itu tuh sebenarnya ada apa, entah siapa tahu ada kayak sungai yang bisa airnya bisa diminum. Jadi cobain aja dulu, setiap ada kesempatan cobain aja, nggak perlu takut. Oh dari Zahra. Kalau dari aku sih asal kita berani, udah selain kita nyoba, tapi jangan asal nyoba aja, kita harus berani juga, terus niat. Jadi kayak nyoba juga walaupun kita di sini awalnya covernya kita coba aja loh, tapi di dalam hati tuh harusnya kayak ada kita coba tapi harus niat terus lancar gitu. Jadi kayak harus ada tujuannya, goalsnya kita kemana. Kalau kita nggak ada goalsnya, nggak ada niat, kita cuma ikut-ikut semangat doang, sama aja nggak imbang, harus ngimbangi. Ya, semoga harapan kalian juga yang tadi dan cerita dan unek-unek mungkin ya kita bisa namain bisa terlaksana ya teman-teman kampusku. Ya. Yang mana nih? Dan semoga hari ini nanti cepat lulus ya, dapat Amin. kerja lancar-lancar segalanya, dan buat Zahra juga ya mungkin naik pangkat. Amin ya Allah, siap komandan. Ya. Oke teman-teman, itu dari kita dan narasumber kita yang keren banget ya, Asik. Zahra dan Rini. Terima kasih sudah menonton. Yeay.